Puluhan emak-emak dari ribuan orang yang menyaksikan jalannya rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang, terlihat emosi dan kesal melihat kehadiran Yosep dan kuasa hukumnya di TKP. Rabu, 22 November 2023, puluhan emak-emak berteriak histeris kesal kepada Yosep saat melihat Yosep Hidayah tersangka kasus pembunuhan istri dan anaknya tersebut, memperagakan setiap adegan demi adegan. Kekesalan emak-emak tampak memuncak saat melihat Yosep memeragakan adegan menggotong istrinya bersama Danu dan kedua anak tirinya Arigi dan Abi Aulia lewat pintu belakang kamar mandi menuju mobil Alphard. Tak hanya itu, teriakan emak-emak makin memuncak saat melihat Yosep Hidayah membopong anak gadisnya Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan menuju mobil Alphard. Teriakan dan cacian kasar emak-emak kepada Yosep terus memuncak hingga jalannya rekonstruksi berakhir. Emak-emak juga meneriaki Yosep hukum mati, Yosep hukum mati, Yosep hukum mati. Teriakan emak-emak makin menjadi saat keluarga almarhumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu menyemangati para emak-emak untuk terus mencaci maki Yosep dan pengacaranya. Berdasarkan pantauan di lapangan, Yosep terlihat tak bergairah saat menjalankan rekonstruksi yang selalu dikawal ketat oleh aparat keamanan. Tak hanya itu, Yosep juga terlihat pasrah menjalankan adegan setiap adegan saat rekonstruksi berlangsung, sekalipun teriakan cacian dan makian kasar terus bergemuruh datang dari ribuan warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi. Selama jalannya rekonstruksi, Yosep selalu dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Hal tersebut dilakukan demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi karena melihat banyaknya warga yang menyaksikan rekonstruksi terlihat geram melihat Yosep. Terlihat juga ada warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi menangis, melihat adegan demi adegan kekejaman Yosep kepada istri dan anak gadisnya. Rekonstruksi kasus Subang, polisi menghadirkan sejumlah barang bukti ke tempat kejadian perkara atau TKP yang terletak di tepi Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Rabu, 22 November 2023, rumah di tepi Jalan Cagak itu menjadi TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tuti dan Amel diketahui ditemukan tewas bersimbah darah, bertumpuk di bagasi mobil Alphard yang terparkir di garasi rumah, 18 Agustus 2021 silam. Hari ini, Rabu, 22 November 2023, kedua mobil itu juga sudah nangkring di posisinya sebelum polisi menggelar rekonstruksi. Posisi kedua mobil itu sama persis seperti saat awal penemuan mayat. Mobil Alphard menghadap depan dengan posisi sedikit menyerong. Sementara Toyota Yaris warna kuning itu ada di sebelah kanannya dalam posisi menghadap belakang atau membelakangi jalan. Mobil Toyota Yaris ini diketahui dimiliki Amalia Mustika Ratu atau Amel. Mobil kesayangan Amel itu kabarnya sempat dibawa pulang sebelum kembali dan dihadirkan dalam rekonstruksi hari ini. Yoris dan Arif memiliki pengakuan berbeda soal mobil Yaris milik Amalia Mustika Ratu yang dibawa dari tempat kejadian perkara, TKP. Kasus Subang, Yoris adalah anak dari salah satu tersangka kasus Subang, Yosep, sekaligus anak dan kakak korban, Tuti dan Amalia. Sementara, Arif adalah keponakan Yosep. Tepatnya anak dari adik Yosep, Mulyana. Yoris dan Arif diketahui sama-sama mendatangi TKP setelah pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia terjadi. Setelah mengunjungi TKP, Yoris membawa pulang mobil Yaris milik Amalia. Hal itu lantas menyeret nama Yoris yang diduga terlibat kasus Subang. Tetapi, baik Yoris dan Arif telah menyampaikan pengakuan mereka terkait mobil Yaris tersebut.
Peran 5 tersangka dalam kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amalia terungkap dalam rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Rekonstruksi kasus Subang itu dihadiri Yosep dan Danu, dengan dikawal ratusan polisi. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, menyebutkan, dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, terungkap bahwa Yosep yang lebih dulu menghabisi Tuti yang sedang duduk di ruang tamu, kemudian, Amalia yang terbangun karena mendengar kegaduhan antara Yosep dan Tuti. Terbangun dari tidurnya, kedua korban kemudian dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil. Pengacara Rohman Hidayat resmi mengajukan pra-peradilan untuk 3 kliennya yang menjadi tersangka kasus Subang ke Pengadilan Negeri Bandung. Rohman Hidayat adalah pengacara untuk 4 tersangka kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada 18 Agustus 2021. Keempat tersangka itu adalah suami Tuti sekaligus ayah Amalia, Yosep Hidayah, istri kedua Yosep, Mimin Mintarsih, serta kedua anak Mimin, Arigi dan Abi. Terseretnya nama keempat tersangka tersebut yaitu setelah satu tersangka lain, Muhammad Ramdanu alias Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, 2 tahun setelah terjadinya pembunuhan. Sejauh ini, hanya Yosep Hidayah dan Danu yang ditahan oleh pihak Polda Jabar. Sementara ketiga tersangka lainnya tidak ditahan, adapun keempat tersangka di bawah naungan Rohman Hidayat hingga saat ini membantah dan menolak keterangan Danu. Pihak kuasa hukum Yosep CS pun melakukan upaya hukum melalui pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung. Dilansir dari SIP Pengadilan Negeri Bandung, pra-peradilan itu terdaftar dengan nomor perkara 18 PID pra 2023 PNBDG. Sementara, klasifikasi perkara yang diajukan yaitu mengenai sah atau tidaknya penahanan. Adapun pemohon pra-peradilan tersebut adalah Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama, dan Abi Aulia. Sementara itu diketahui, ketiga tersangka kasus Subang itu juga sempat hadir di TKP saat rekonstruksi kasus Subang. Tetapi, ketiganya membantah dan menolak keterangan Danu sehingga pulang dari TKP, sehingga hanya ada Yosep Hidayah dan Danu sebagai tersangka yang mengikuti proses rekonstruksi sejak awal. Saat memperagakan beberapa adegan rekonstruksi, Yosep Hidayah kedapatan beberapa kali tersenyum ke arah kamera awak media maupun warga yang hadir. Ia juga terlihat santai saat tim petugas mengarahkan dirinya untuk melakukan beberapa adegan. Menurut Rohman Hidayat, alasan kliennya itu bisa begitu santai karena memang tidak merasa bersalah. Kalau hasil keterangan Danu sih peran Mimin memandikan kedua jenazah. Bang, tadi sempat si Yosep bener kan membawa jenazah si Amel ke mobil. Berarti dengan begitu dia mengakui dulu dong, Bang, bahwa dia yang ada paksaan ya? Ya, tadi rekonstruksi ikut, namun nanti bisa aja dia menolak pada saat itu. Kalau peran Arigi dan Abi apa? Membantu Ya. Danu juga membantu. Kalau Yosep itu berarti eksekusi ya? Iya. Yang jadi, itu di dalam itu seperti apa dan eksekusinya yang dilakukan menggunakan golok dan stik golok ke bagian kepala korban ya, karena hasil dari
periksa dokter, setelah dilakukan otopsi itu meninggalnya karena rusaknya jaringan otak. Lagi Kepala tidur atau putih apa dan- dan posisi korban? Untuk Amel pada saat tidur dia terbangun duduk kemudian dipegang oleh Ariki dengan Danu, kemudian dipukul oleh Yosep menggunakan psikolog. Berarti yang dieksekusi itu butuh tidur udah. Ya betul. Kalau Danu itu sudah justice kalau berapa atau seperti apa sih, Dan? Masih dalam proses. Nanti dari LPSK kan melakukan pengamatan terus. Kemudian kemarin juga sudah mendatangkan psikolog untuk melakukan pemeriksaan psikologi ke Danu. Dan hasilnya konsisten dalam sidang. Proses berikutnya nanti berarti akan seperti apa sekarang setelah rekonstruksi hari ini? Setelah rekonstruksi kan kita nanti akan lakukan berkasan untuk perkaranya. Nanti kita bagi berapa berkas mungkin. Mungkin Danu sendiri, kemudian Yosep sendiri, kemudian Abi, Ariki, dan terakhir. Pertimbangan ketiga tersangka tidak ditahan itu apa ya? Kita masih mendalami terus ya terkait dengan bukti lain terhadap setidaknya. Kubu Yosep mau pra peradilan, Bang, barangkali. Kalau sejauh ini sih kita belum menerima terkait dengan daftarannya di Prapti. Tapi kalau mau pra peradilan silakan aja itu.